Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita boleh bertemu kembali di mana bulan berganti di bulan Juli. Saudara percaya bahwa awal minggu ini Tuhan akan selalu memberkati saya dan saudara. Saudara yakin bahwa setiap hari adalah hari-hari yang baik yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Untuk itu saudara, mari kita mau puji nama Dia. Kita mau tinggikan namanya. Mungkin keadaan belum kunjung juga baik, tetapi ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Ada mujizat ketika saya dan saudara mau tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu
menyamaikan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Setiap hidup kami adalah kesempatan. Setiap nafas kami adalah anugerah. Kami mau bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, bertatalah atas hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, pakai kami, hati, telinga kami, pikiran kami, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ketika firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami bawa dalam hidup kami, menjadi kekuatan. Apapun yang boleh kami alami, tetapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, ada kekuatan, ada kemampuan untuk melewati hari demi hari bersama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dan layakkanlah hamba. Dan biarlah kasih setia-Mu yang selalu terpancar dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kebaikan Tuhan yang pastinya selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saudara mungkin merasa hari-hari di mana saudara harus mengalami pergumulan, penantian. Tetapi percayalah ketika kita melewati yang namanya pergumulan, penantian, ketika belum ada jawaban. Percaya kalau saudara berjalan bersama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan untuk melewati hari-hari saudara bersama Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Yang berjudul demikian di Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan dan firman Tuhan yang sangat membuka wawasan saya dan saudara. Di sini seringkali kita ini berbicara atau berkata bahwa wah, kita punya Tuhan, pasti kita akan bisa melewati semuanya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Biasanya ini sering slogan yang sering dijadikan sebagai penyemangat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mulai dari pergumulan anak-anak dalam menempuh sekolah, masalah relasi, ekonomi, dunia kerja, serta rumah tangga. Namun tidak jarang kita juga justru kecewa karenanya, sebab pertolongan Tuhan
tak kunjung datang sebagaimana harapannya dari kita. Ketika kita berharap Tuhan buka jalan, tetapi kita harus berjerih lelah, harus banyak mengalami yang namanya perjuangan, tantangan, rintangan, ya, harapan, ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, ya, meski dia berhasil menghindarkan para murid dari kesalahpahaman yang menganggap Mesias adalah raja duniawi. Ya, para murid ini masih percaya Yesus akan tampil dalam kebesaran dan keagungan, ya, serta memulihkan kerajaan Israel. Tetapi pahamilah, ya, inilah yang menjadi dasar Petrus dalam menegur Yesus ketika ia memberitahukan bahwa penderitaan yang akan ditanggungnya, ya. Dan saudara, ya, di sini pemikiran Petrus itu malah justru melenceng dari maksud apa? Kehendak Allah Bapa kita atas pengutusan Yesus. Banyak dari kita yang mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan, yang menjawab doa kita, memenuhi setiap kebutuhan hidup kita, tetapi kedatangan Yesus itu adalah menyelesaikan masalah mendasar manusia, yakni apa? Dosa, ya. Bagaimana dengan pemahaman kita? Ya, semoga kita tidak seperti Petrus yang berjalan dengan pemahamannya sendiri, ya. Sebagaimana maksud dan kehendak Bapa dalam mengutusnya. Puji nama Tuhan, ketika manusia, ya, itu seringkali salah persepsi tentang Allah, tentang Bapa kita, tentang apa yang terjadi, ya, bahkan itu kesalahan kita, tetapi kita berkata bahwa itu ujian daripada Tuhan, ya. Saya baru saja bertemu dengan teman saya dan kami bercerita, kami sharing, dan teman saya ini punya masalah yang sangat besar, ya, di mana selama pandemi itu dia sudah terlanjur menurunkan modal yang begitu banyak untuk bisnisnya, ya, untuk usahanya dia, ya, sampai rumah, ya, rumah orang tuanya, perumahannya, mobilnya, motornya, semuanya digadaikan, ya. Jadi suaminya menggadaikan, ya, sudah berdiskusi juga dengan istri, tetapi dia tetap kekeh dengan keinginannya dia untuk mau berbisnis, ya. Mungkin saja itu keinginan manusia, ya, bagus, ya. Bisnis itu bagus, tetapi kadang kita menghalalkan segala cara mumpung ada pinjaman, ya. Kita nggak tahu kedepannya kan seperti apa, ya. Nah, akhirnya setelah sampai sekarang pun pandemi selesai, ya, tidak selesai, ya, pandemi tetap berlanjut sampai sekarang pun dia harus kehilangan banyak hal dalam dirinya, ya, bahkan rumah orang tuanya pun juga harus kehilangan juga, karena memang dia harus sudah dikejar-kejar hutang, ya, banknya, dan dia harus membayar, ya, saudara, ya. Nah, ketika dia bilang kepada lagi ngobrol sama suami, saudara, ya, ini memang ujian dari Tuhan itu, ya, saudara. Saudara, kira-kira itu ujian dari Tuhan atau kebodohan kita, ya? Kenapa saya bilang kebodohan manusia? Iya, karena manusia itu hawa nafsu, keinginannya itu, keegoisannya itu tidak memikirkan nanti bagaimana resikonya, apalagi, ya, orang itu, manusia itu cenderung mengambil keputusan dengan pikiran-pikirannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, ya. Pentingnya kita dalam hidup ini, saya selalu berkata kepada suami ketika kami diskusi mengambil sebuah keputusan, kami selalu berkata, dan saya selalu men-sharingkan kepada suami bahwa tanya Tuhan, ya, keputusan itu ada di tangan Tuhan, ya. Benar, kenapa sudah berkata, kok di tangan Tuhan, kan kita ada di dunia, betul sekali. Tetapi kalau hidup rumah tangga, anak sekolah, anak kuliahan, orang kerjaan, sebagai orang tua, sebagai anak, itu harus mengutamakan Tuhan yang pegang kendali, ya, saudara. Untuk itu saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita mau menempatkan Tuhan itu ada ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita
biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang berkehendak. Kalau memang Tuhan izinkan, pasti Tuhan buka jalan, ya. Jangan memaksakan diri, jangan menghalalkan segala cara, ya. Karena pengalaman hidup saya itu semua saya sudah lewati. Ya, ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, ketika saya mengandalkan pikiran-pikiran saya sendiri, bahkan menghalalkan segala cara, ya, itu tidak akan bertahan lama. Ya, untuk itu saudara, ketika keputusan-keputusan yang saya dan saudara ambil, sebaiknya kita bertanya kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang mampu memberikan jawaban. Tuhan yang mampu memberikan petunjuk kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Makanya pentingnya rumah tangga, anak-anak itu kalau mau melakukan segala aktivitas atau apapun itu, utamakan Tuhan, ya. Berdiskusilah dengan Tuhan, ya. Bertanyalah dengan Tuhan, ya saudara. Jangan bersandar kepada pengertian saya dan saudara sendiri. Sebab firman Tuhan sudah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menaruh harapan kepada manusia, karena manusia tidak selamanya membuat saya dan saudara menjadi lebih baik, ya. Tetapi manusia itu selalu dalam keadaan yang tidak bisa menepati janji, ya. Ya, walaupun dia ini orangnya on time, tapi tetap aja ada yang meleset, karena memang manusia itu tempatnya ketidaksempurnaan, ya saudara. Tapi bukan berarti saya tidak sempurna, saya seenaknya, saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tetapi di mana kita bisa memperbaiki, ya. Dalam hidup ini belajarlah untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya, ya, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, ya saudara. Walaupun kita manusia melihatnya, wah mustahil, ya, wah ini nggak ada jalan, nggak, sudah mentok, sudah kepepet. Tetapi ketika kita berserah dalam kelemahan kita, justru Tuhan memang mencari, ya, orang yang lemah, yang miskin, orang yang tidak mampu. Untuk apa? Untuk Tuhan mau pulihkan. Jadi saudara, dalam keadaan apapun, ya, jangan meremehkan diri sendiri, ya, karena Tuhan mencintai, Tuhan menolong saya dan saudara dalam saat keadaan sebenarnya terpuruk, sebenarnya keadaan yang lemah, yang tidak mampu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan pasti akan menyertai saya dan saudara. Untuk itu, hiduplah bersungguh-sungguh di akhir zaman ini. Memang saat ini keadaan tidak semakin membaik, ya, bahkan virus-virus, ya, semakin berdatangan, ya, mana ekonomi sulit, apa-apa naik, ya saudara. Nah, dari sini jangan pernah kita berharap bahwa nanti akan terjadi perubahan dalam pemerintahan, atau berharap bahwa, ya, nanti ada yang nolongin kita, ya. Tetapi marilah kita mau berpegang teguh kepada Tuhan Yesus saja, yang mampu memberikan segala yang terbaik menurut kehendaknya, ya. Untuk itu saudara harus berusaha, berjuang, ya, jangan mudah menyerah. Berjuanglah bukan untuk diri saudara sendiri atau untuk keluarga saudara sendiri saja, tetapi berjuanglah dan melakukan yang terbaik bagi banyak orang, banyak umat yang membutuhkan. Karena memang dalam dunia ini kita dilahirkan ada visi, ada tujuan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak punya visi, tidak punya tujuan, ya. Untuk itu kita mau punya tujuan. Untuk apa? Untuk bisa mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi. Sebelum kita membawa orang, sebelum kita membawa suami, anak kita, orang tua kita mengenal Tuhan, kita sendiri secara pribadi harus mengenal Tuhan lebih dekat, lebih cinta kepadanya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami ketika hidup kami ini, Tuhan, tidak penuh dengan kepastian. Tetapi ketika kami mengingat akan Engkau dan berjalan bersama Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan sehingga kami boleh melewati hal tersulit dalam kehidupan kami.
Dan kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang satu pun yang kami takutkan. Bahkan kami mau berjalan bersama Tuhan, melewati hari demi hari bersama Tuhan. Untuk itu kami percaya, kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Kami mau menyadari bahwa ketika kami harus mengalami kesulitan, kami mau percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik dan dekat kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau selalu mengingatkan kami dengan firman Tuhan yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.